Sampai pada suatu hari, mertuaku memutuskan untuk tinggal di rumahku. Aku tinggal di rumah peninggalan ibuku dahulu, sementara adikku bekerja di Malaysia dan saat itu sudah 2 tahun dia tidak pulang disebabkan kontrak kerjanya yang masih panjang. Kala itu aku sedang hamil anak pertama yang saat ini sudah berusia 13 tahun. Suamiku anak kedua dari 3 bersaudara yang mana semuanya laki-laki. Ibu mertuaku yang saat ini memutuskan untuk ikut tinggal bersama kami disebabkan karena anak sulungnya yang menempati rumahnya dahulu bersama istrinya. Setelah ia tinggal bersama selama beberapa tahun, ibu mertuaku merasa tidak cocok dengan istri abang iparku. Sementara ayah mertuaku sudah lama meninggal dunia hingga ibu mertua merasa bebas mau dengan siapa ia akan tinggal. Yang mana kini ia memutuskan untuk tinggal bersama kami di rumahku. Awal mula ia di rumahku perlakuannya biasa-biasa saja, sementara suamiku semakin acuh tak acuh. Di saat aku sedang hamil pun ia seperti tidak peduli sama sekali kepadaku. Terlebih lagi ibu mertuaku. Ketika hamil, bawaan ibu hamil suka beda-beda. Kebetulan saat ini bawaanku mual dan lemes akibat tidak mau makan. Ketika melihat aku lemas, ibu mertuaku selalu bilang bahwa aku terlalu manja dan malas. Hingga di rumahku sendiri, aku seperti sedang lagi numpang. Ia selalu saja membanding-bandingkan ketika ia hamil. Aku semakin tertekan dan stres ketika ibu mertuaku melarang suamiku untuk memberikan nafkah lebih kepadaku. Pokoknya baginya yang penting udah bisa makan nasi 3 kali sehari udah syukur. Padahal ketika ibu hamil selalu menginginkan makanan ini dan itu. Namun aku selalu menahan semua hanya takut dibilang istri tidak tahu diri. Ketika aku bertengkar dengan suamiku saat itu, ibu mertuaku mengancam akan menikam perutku dan cucunya kalau sampai macam-macam dengan anaknya. Pada saat itu terjadi seingatku di penghujung bulan Ramadan, tepatnya 2 hari menuju Lebaran, yang mana mertuaku sedang tidak ada di rumah. Ia sedang pergi ke tempat penjualan ayam potong untuk membeli daging ayam sebagai persiapan Lebaran nanti. Sementara suamiku sibuk di kebun buat panen sawit. Hingga siang harinya aku pun tidur karena kelelahan di kamarku. Setelah hampir terlelap, aku mendengar seperti ada langkah kaki yang masuk dari menuju kamarku. Aku mengira ibu mertuaku yang sudah kembali. Apakah ibu sudah pulang? Kok sebentar sekali? Apakah daging ayamnya udah habis? Pikirku dalam hati sambil berusaha memejamkan mata. Tiba-tiba krek, bunyi seseorang yang sedang masuk ke kamarku, di mana di dalamnya terdapat aku yang sedang merebahkan tubuh dengan posisi terlentang. Aku pun mencoba membuka mata, tetapi tiba-tiba astagfirullahaladzim, ucapku dalam hati. Aku melihat sosok perempuan berjubah hitam sedang berdiri persis di samping ranjangku, yang mana makhluk ini yang kulihat di saat kematian ibuku dahulu. Makhluk tersebut memegang tangan kiriku dan mengelus-ngelus rambutku. Aku yang ketakutan seketika menggigil dan terbangun. Rasanya sangat nyata tapi seperti mimpi. Tak lama kemudian kulihat ibu mertuaku sudah kembali dan membawa belanjaan di tangannya. Dia menyuruhku untuk segera mempersiapkan keperluan buat Lebaran nanti seperti bumbu-bumbu buat ketupat dan makanan-makanan lainnya. Hingga saat malam takbir berkumandang, aku masih sibuk di dapur sementara suamiku hanya tiduran di kamar dan mertuaku hanya sibuk mengomentari. Nanti biar ibu saja yang rebus ketupatnya. Sebab kalau tidak tepat cara merebus ketupatnya tidak enak. Tidak sembarangan orang yang tahu caranya merebus ketupat. Kadang ada yang masih berbentuk beras sudah diangkat.
tutur ibu mertuaku mengomeliku sejak tadi. Saat itu pukul 7 malam, ibu mertuaku merebus ketupat di belakang rumah menggunakan kayu bakar tepat di luar dapur, disebabkan supaya rumah tidak terlalu terkena asap bakaran terlalu lama. Tiba-tiba ibu mertuaku berlari masuk. Katanya ada hantu berbaju hitam berdiri di tepi dandang rebusan ketupat yang ia masak. Dengan ketakutan ibu mertuaku berkata, "Apa itu di luar? Seram sekali, baunya busuk banget," tuturnya. Hingga jeritan itu membangunkan suamiku yang sedang berbaring di kasur. "Ada apa, Bu?" tanya suamiku. Itu ada hantu di luar, berdiri di tepi dandang ketupat," tutur ibu mertuaku sambil menuju ke luar pintu. Aku dan suamiku segera keluar pintu dan ingin melihat apakah masih ada makhluk seperti yang dikatakan ibu mertuaku tadi. "Tidak ada," kata suamiku. "Ada di luar tadi," ibu mertuaku meyakinkan lagi. Aku dan suamiku pun turun ke bawah untuk mendekati dandang rebusan ketupat itu. "Angkat saja ketupat itu ke dalam, sepertinya sudah masak," teriak ibuku dari dalam rumah. "Baiklah, Bu," jawab suamiku. Seketika suamiku mengangkat dandang yang berisi ketupat ke dalam rumah. Ketika ibu mertuaku membuka dandang yang berisikan ketupat yang direbus, dia dikagetkan dengan pemandangan di dalam dandang itu, yang mana ketupat di dalamnya hancur lebur tanpa sisa. Isian ketupat berhamburan bagaikan bubur, daun ketupat berhamburan ke sana kemari. Seketika ibu mertuaku menangis terisak-isak melihat daun ketupat semua hancur seperti teiris-iris pisau tajam. Kejadian tersebut tentu mengherankan bagiku yang tidak pernah kualami sebelumnya. Hingga aku sempat berpikir apakah ibuku juga marah dan melihat perlakuan ibu mertuaku kepadaku, entahlah, aku pun tidak tahu. Sementara itu di pagi lebaran, kulihat ibu mertuaku masih saja menangis kesal bercampur takut. Setelah kejadian tersebut, mertuaku mengusut-ngusut hingga terdengar olehnya berita atau kabar burung tentang ibuku yang katanya menjadi kuntilanak hitam alias Angou. Sampai suatu ketika ibu mertuaku menyarankan untuk mengusir makhluk tersebut dan mencarikan dukun yang bisa mengusirnya. Suatu hari akhirnya beliau mendapatkan orang yang bisa mengusir makhluk tersebut. Dukun itu menjelaskan syarat-syaratnya. Beliau berkata, "Syaratnya harus diusir sama anaknya dan harus menyediakan segenggam kacang hijau yang sebelumnya sudah digongseng terlebih dahulu," jelas dukun tersebut. "Untuk apa, Pak?" tanyaku penasaran. "Ya, untuk dibawa ke makamnya. Tetapi sebelum itu biar Bapak kasih doa terlebih dahulu di kacang hijau tersebut," tuturnya. Hingga suatu hari aku membawa syarat yang diminta Pak Dukun itu. "Nih Pak, syarat-syaratnya," tuturku. Setelah mengambil kacang hijau yang kuserahkan, dukun itu membaca doa yang entah apa aku pun tidak mendengarkan. Yang kulihat hanya mulutnya yang komat kamit sambil memegang segenggam kacang yang telah kugongseng itu. "Nih kacangnya, kamu bawa ke kuburan ya, lalu kamu tanam di sana. Tidak lupa sambil mengucapkan kalimat ini, jagalah kacang hijau ini sampai ia tumbuh. Sebelum ia tumbuh tidak boleh pergi kemana-mana. Aku akan baik-baik saja. Aku pegang janjimu, kamu pegang janjiku." Tutur Pak Dukun itu menjelaskan. Aku pun menuruti dan segera pergi ke makam ibuku. Setelah selesai mengirimi doa, aku melakukan yang diperintahkan Pak Dukun kepadaku.
Aku menanami kacang hijau yang sebelumnya telah aku gongseng tersebut di pinggir kuburan ibuku dengan mengucapkan kata-kata sesuai pesan Pak Dukun kemarin. Setelah melakukan itu, aku tidak pernah dinampakkan atau diganggu makhluk kuntilanak hitam lagi. Setelah aku melahirkan dan anakku berusia 1,5 tahun, aku pun tidak tahan lagi atas perlakuan suamiku dan ibu mertuaku yang semena-mena kepadaku, yang mana semakin lama suamiku semakin sering main tangan dan bertindak kasar, dan ibu mertuaku yang selalu membenarkan perlakuan anaknya, dikarenakan keluargaku tidak sekaya keluarganya. Akhirnya aku pun menyerah dan memutuskan untuk berpisah dan mengusir mereka secara baik-baik dari rumah peninggalan orang tuaku. Setelah 3 tahun menjanda, aku pun memutuskan menikah kembali kedua kalinya dengan seorang bujangan. Suamiku keduaku sangat penyayang, lembut, sangat menghormati istrinya dan menyayangi anakku dari pernikahan pertamaku. Serta aku mendapatkan ibu mertua yang sangat baik dan menyayangiku layaknya anak sendiri. Kami pun memiliki 2 orang anak, 1 putra yang sudah berusia 8 tahun dan putri berusia 2 tahun. Serta membangun rumah yang besar dari sebelumnya di rumah peninggalan ibuku, hanya disebabkan ia tidak mau aku khawatir kalau suatu saat dia berubah dan tidak meninggalkan apa-apa untukku dan anak-anakku. Makanya suamiku membangunkan rumah di atas warisan orang tuaku hanya supaya aku bahagia, karena baginya harta itu titipan, tapi kebahagiaan keluarga tetap nomor 1. Mungkin itu yang menyebabkan keluarganya kaya namun sederhana. Keluarga suami keduaku lebih kaya dari keluarga mantan suamiku yang pertama, tetapi mereka sangat rendah hati, yang mana pekerjaan suamiku pun seorang petani sawit namun melingkup sebagai toke sawit di daerah kami, sehingga baginya sangat wajar apabila memberiku nafkah lebih dan menuruti semua keinginanku asal masih lingkup wajar dari rezeki halal yang diperolehnya. Sampailah aku berpikir, seandainya ibuku memutuskan untuk meninggalkan ayahku dahulu, dan seandainya ibuku tidak menggunakan ilmu hitam untuk membalas ayahku, mungkin hidupnya akan berbeda. Wallahu a'lam. Selesai. Terima kasih atas segala dukungannya. Tatar Kehuripan, mohon maaf kalau ada ejaan atau pelafalan yang salah. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kisah lainnya di Tatar Kahuripan.